Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang model penilaian portofolio. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian penilaian portofolio, yang kedua tujuan portofolio, yang ketiga ada prinsip portofolio, keempat fungsi portofolio, kelima ada bentuk portofolio, keenam ada perbedaan penilaian portofolio dengan asesmen lainnya, yang ketujuh yaitu ada kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio, yang delapan merencanakan penilaian portofolio. 1. Pengertian penilaian portofolio. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif, integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari. Portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian untuk menilai kompetensi siswa atau menilai hasil belajar siswa. Hal ini bermakna bahwa portofolio dapat berfungsi formatif dan sumatif. Yang kedua, ada tujuan portofolio. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat, seperti 1. Menghargai perkembangan peserta didik. Kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran. 3. Memberikan perhatian pada prestasi kerja. 4. Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimen. 5. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 6. Bertukar informasi antara orang tua dan peserta didik dengan guru yang lain. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik. 7. Mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik. 8. Meningkatkan kemampuan refleksi diri. 9. Membantu peserta didik merumuskan tujuan. Yang ketiga yaitu ada prinsip portofolio. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada saling percaya atau mutual trust. Guru dan siswa harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan bersama atau confidentiality. Antara guru dan siswa, hasil pengumpulan dan hasil penilaian harus dijaga dengan baik tanpa disampaikan kepada pihak-pihak yang lain. Yang ketiga yaitu ada milik bersama atau joint ownership. Antara siswa dan guru perlu menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan. Dengan demikian, siswa akan tumbuh rasa tanggung jawab pada diri mereka. Yang keempat yaitu ada kepuasan atau satisfaction, merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Yang kelima yaitu ada kesesuaian atau relevance. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Yang keenam, penilaian proses dan hasil. Aspek lain dari penilaian portofolio adalah penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada fungsi portofolio. Fungsi penilaian portofolio dapat kita lihat dari beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua. Yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran. Yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian otentik atau authentic assessment. Yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Materi pembahasan yang kelima yaitu bentuk portofolio. Menurut Foster dan Master tahun 1998, membedakan penilaian bentuk portofolio dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu portofolio kerja atau working portfolio. Portofolio kerja adalah usaha mandiri yang telah dilakukan siswa atau usaha bersama dari kelompok siswa yang harus dilakukan siswa dan dinilai dalam penilaian portofolio. Berbagai macam tugas yang setara atau yang berbeda disajikan kepada siswa, dan siswa boleh memilih beberapa tugas yang dianggap cocok untuk mereka. Guru juga dapat memutuskan apa yang harus dikerjakan siswa. Siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam mengerjakan tugas tertentu. Bentuk portofolio yang kedua yaitu portofolio dokumentasi atau documentary portfolio.
Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja terbaik siswa yang khusus digunakan untuk penilaian dari koleksi sekumpulan hasil kerja siswa selama kurun waktu tertentu. Isi penilaian portofolio harus menyajikan suatu bukti yang terkait 10/15 kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar harus sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Bentuk portofolio yang ketiga yaitu portofolio penampilan atau show portofolio. Portofolio penampilan digunakan untuk memilih hal-hal yang paling baik yang menunjukkan bahan atau pekerjaan terbaik yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya, pembahasan yang keenam yaitu perbedaan penilaian portofolio dengan asesmen lainnya. Penilaian portofolio berbeda dengan penilaian produk, meskipun produk merupakan salah satu hasil karya yang dimasukkan dalam portofolio. Portofolio berbeda dengan produk. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dokumen yang dapat dimasukkan dalam portofolio lebih beragam. Dapat berupa dokumen pengesahan atau dokumen pembelajaran. Yang kedua, berbeda dengan proyek yang tugasnya telah ditentukan oleh guru. Produk atau dokumen yang dimasukkan dalam portofolio ditentukan sendiri oleh siswa, karena dokumen yang paling baik saja yang akan dimasukkan dalam portofolio tersebut. Yang ketiga yaitu dokumen yang dimasukkan dalam portofolio dirancang dari tugas yang sederhana sampai pada tugas yang kompleks, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang keempat, dalam portofolio perlu dicantumkan jurnal selama membuat portofolio dan refleksi siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama yaitu kita bahas tentang kelebihan. Kelebihan yaitu yang pertama ada dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Adapun kekurangan penilaian portofolio antara lain: 1. Membutuhkan waktu dan kerja ekstra. 2. Penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. 3. Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. 4. Jika guru melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat teacher-oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan terbelenggu, sehingga penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 5. Orang tua peserta didik sering berpikir skeptis karena laporan hasil belajar anaknya tidak berbentuk angka. 6. Penilaian portofolio masih relatif baru, sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ke-8, yaitu merencanakan penilaian portofolio. Untuk menugasi siswa membuat portofolio, guru perlu membuat persiapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan maksud portofolio. Tentukan apakah portofolio yang Anda tugaskan itu untuk penilaian karya terbaik atau untuk penilaian kemajuan atau perkembangan kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan tugas dengan kurikulum. Agar efektif, tugas kinerja untuk portofolio harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan di dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu menentukan indikasi. Guru harus menentukan butir-butir apa saja yang harus terdapat di dalam portofolio. Meskipun butir lain tidak dilarang untuk dimasukkan jika siswa berpendapat bahwa tambahan butir itu dapat memberikan tambahan petunjuk tentang kompetensi siswa. Yang keempat yaitu menentukan format portofolio. Guru harus menentukan format portofolio agar kumpulan karya siswa sistematis dan tidak sulit untuk dinilai. Yang kelima yaitu pembatasan kuantitas. Agar tidak memberikan beban yang sangat berat bagi guru, maka panjang portofolio perlu dibatasi. Yang keenam,
Menentukan rubik. Sebelum portofolio mulai dibuat oleh siswa, guru harus sudah membuat atau mempunyai rubik yang biasa disebut dengan pedoman penskoran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.